Puji Tuhan, kita akan dikuatkan kembali dengan renungan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari saya ajak semuanya untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami diberikan kekuatan kesehatan, dan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, kami mau kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami kuat untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan Engkau. Tuhan tolong kami, biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, menguatkan, memotivasi kami untuk kami hidup dalam kebenaran. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, seorang wanita bernama Anne Cole, dia adalah keturunan budak, berkulit hitam, tetapi sejak kecil dia sudah memiliki keinginan yang cukup besar untuk mengembangkan bakatnya. Dengan berusaha cukup berat, dia mencoba berbagai macam cara untuk mengembangkan keinginannya, mengembangkan bakatnya dalam dunia mode. Anne ini pernah mendaftar pada sekolah mode yang ada di New York, dan dia berhasil untuk masuk ke sekolah tersebut. Tetapi ketika dia datang ke sekolah tersebut dan ingin mengikuti pendidikan yang ada, kepala sekolah menolaknya dengan alasan bahwa mereka tidak tahu kalau Anne kecil ini adalah seorang keturunan berkulit hitam. Karena mereka hanya menerima murid-murid dengan kulit putih saja. Tetapi karena kegigihannya, Anne terus berusaha membujuk kepala sekolah tersebut untuk dapat menerima dan dia dapat bersekolah di tempat tersebut. Karena kegigihan dan doa yang memang dinaikkan oleh Anne, dia diterima, tetapi dengan satu syarat bahwa dia bisa mengikuti pendidikan, hanya saja dia harus duduk di luar ruang kelas. Karena ruang kelas hanya diperuntukkan kepada murid yang berkulit putih. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, dia berhasil menyelesaikan pendidikannya 6 bulan lebih awal dari teman-teman lain yang duduk di dalam kelas. Banyak hal yang dihadapi olehnya, sehingga karena kegigihan dan perjuangannya, dia menjadi dikenal oleh kalangan atas, sehingga pada satu waktu tertentu dia menerima pesanan dari seorang wanita yang ingin mengadakan pernikahan, dan dia membuatkan gaun pernikahan untuk wanita tersebut. Dalam pembuatannya pun tidak mudah dijalani, karena satu kali gaun tersebut rusak. Ketika dia sudah menyelesaikan gaun tersebut, gaun itu rusak karena satu kendala yang dialami di rumah pembuatan gaun tersebut. Sehingga dalam waktu yang ditentukan, dia harus menyelesaikan gaun berikutnya untuk dipakai oleh mempelai tersebut pada hari pernikahannya. Ketika hari yang sudah ditentukan terjadi, maka Anne pun menyelesaikan rancangan mode dari gaun tersebut. Dan gaun itu dipakai oleh Jacqueline Kennedy. Dia adalah calon ibu negara. Kalau kita melihat perjuangan yang cukup berat oleh seorang wanita yang berkulit hitam ketika pada masanya, kita tahu bersama bahwa orang kulit hitam tidak dapat memiliki begitu banyak bagian untuk hal-hal yang penting di zamannya. Tetapi kita tahu oleh karena kegigihannya, dia dapat menjadi seorang desainer yang terkenal, dan dia memiliki pergaulan yang cukup baik di kalangan-kalangan atas, cukup dikenal sekali. Nah, dari peristiwa ini, kalau kita melihat pada satu pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Baik sekali kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi saya akan bacakan saja pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Renungan kita diberikan judul Yakin Masih Ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal Lukas pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang pertama, di situ ada dua tokoh yang cukup terkenal. Yang pertama adalah seorang hakim yang tidak baik dikatakan, karena hakim tersebut adalah orang yang tidak takut akan Allah dan melakukan kejahatan. Tetapi juga ada seorang ibu janda yang dengan gigih memperjuangkan haknya supaya ia dibela oleh hakim tersebut. Nah, dari peristiwa itu kita bisa melihat dan mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah tetap fokuslah kepada Tuhan. Bukan hanya kepada masalahnya saja. Karena ketika kita hanya memandang kepada masalah, kita akan merasa berat untuk menghadapi segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita. Lihat ibu janda ini. Dia tahu bahwa hakim itu tidak baik. Tapi dia tetap datang terus. Datang lagi untuk meminta supaya hakim tersebut membela haknya. Yang kedua, miliki keyakinan dan iman yang teguh. Miliki keyakinan dan iman yang teguh. Ini juga yang dimiliki oleh ibu janda. Berapa kali dia ditolak oleh hakim tersebut, tetapi dia tetap datang lagi dan datang lagi. Sampai pada akhirnya si hakim itu melabel ibu janda ini tadi dengan kalimat yang mengatakan bahwa ia menyusahkanku, ya, orang yang menyusahkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita punya keyakinan dan iman yang teguh, hal inilah yang akan memotivasi kehidupan kita dan menggerakkan kita untuk terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terus berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, apabila kita merasa jenuh, apabila kita rasa putus asa, apabila persoalan berat datang dalam kehidupan kita, coba lihat kepada diri kita sendiri. Yakin masih ada? Apakah kita masih punya semangat yang kuat? Apakah kita masih tetap mengimani firman Tuhan, mengimani Yesus adalah penolong di dalam kehidupan kita? Coba periksa diri kita sendiri. Ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 pada ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 pada ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Puji Tuhan, teruslah berusaha untuk menguatkan iman percaya kita, memiliki pengharapan yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Hal itu akan memotivasi kita untuk terus berjuang. Berjuang tidak sendiri, ada Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan ajar kami untuk kami terus memelihara iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahwasanya setiap janji-Mu itu ya dan amin bagi kehidupan kami. Engkau tidak berubah, Engkau penolong yang ajaib, Engkau yang akan terus menolong kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang senantiasa berharap dan bersandar kepadamu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.